Ya, musik itu bahasa universal. Walaupun hanya nada, tapi karena di dalamnya ada makna, maka hati kita akan mampu merasa. Hidup itu bukan dipisahkan oleh bahasa. Hidup bukan dipisahkan oleh tradisi, tapi hidup dipisahkan oleh hati. Walaupun kita satu bahasa, satu tradisi, tapi kalau hatinya tidak menyatu, maka tetap berpisah. Raganya boleh bersama, tapi hatinya jauh menganga. Pagi ini habis olahraga, kita mau motongin cengek kata orang Sunda. Orang Jakarta bilang cabai rawit. Rawit itu kecil tapi menggigit. Tapi cengek, cabai rawit tidak akan terasa kalau tidak digigit. Ya, gigit, nikmati cabai rawit atau cengek. Bilang lagi ada bilang lombok. Kalau nggak percaya bahwa ini digigit itu menggigit, cobain aja, jangan banyak-banyak, 5 biji aja. Pasti sehah lada-lada, cengek bapak tani, lada. Lada itu kata orang Sunda pedas. Tapi kalau bahasa Indonesia lada itu rempah-rempah. Bahasa kita ini saling mengisi, banyak sama kata tapi beda makna. Itulah Indonesia. Jangan dibikin menjadi sama kata, sama makna. Nggak ada keragaman, nggak asik dunia ini kalau kita sama makna, sama kata. Coba tukang kamera, semua orang bisa kamera, nggak akan kerja dia. Siapa yang kameranya? Semua orang nanam cengek, nggak akan laku dia. Siapa yang mau belinya? Sesuatu menjadi berharga manakala berbeda, dan sesuatu menjadi berharga manakala sedikit. Makanya Anda jangan sedih kalau jadi manusia yang sedikit atau jumlah yang kecil, karena Anda cukup bermakna. Ini 2 jenis, yang ini panjang, yang ini busekel. Busekel itu nya pendek nya gede, itu orang Sunda bilang. Yang pendek yang gede itu namanya busekel. Kalau jangkung kecil, tinggi kecil, namanya jangkung lenjang. Atau jangkung alit campernik. Dan cengek itu sesuatu yang tidak dipisahkan dari tradisi masyarakat Sunda. Karena orang Sunda itu kalau nyambel pakai cengek, nggak pakai cabe. Cabe itu biasanya tradisi masyarakat Padang. Padang menggunakan cabe, gede-gede merah. Orang Sunda menggunakan cengek. Nah, enaknya itu kalau makan cengek sama bala-bala. Nah, kalau makan bala-bala panas gitu kan, itu kalau dalam kata orang Amerika itu hot dog. Hot dog, bala-bala panas itu. Gini, kenapa jadi hot dog? Ya orang Sunda begini, makan bala-bala sambil ngomong begini, panas anjing, panas anjing. Nah, itu hot dog namanya. Oke? Itulah kita dengan keragamannya. Jadi banyak hal yang bahasa itu tidak ada yang menurut saya sih tidak ada yang kasar, tidak ada yang jorok. Tergantung penempatannya. Kita pakai bahasa kita ini kok bahasanya kasar, orang kita juga makhluk kasar, bukan makhluk halus. Nah, berpikir nanam itu jangan suka berpikir nanam bisnis jangan. Yang penting ayah paranti nyamel kata orang Sunda. Nggak berpikir bisnis enggak. Yang penting ada buat untuk masak. Itu aja sederhana berpikirnya. Ulah meuli. Kalau beternak orang Sunda bilangnya tenden poho, bukan untuk bisnis peternakan, enggak, tenden poho. Karena pokoknya dari pertanian. Pertanian pun bukan untuk jurusan bisnis pertanian, enggak. Nu penting mah aya bekal dahar. Sederhana. Akibat berpikir sederhana itu akhirnya serba cukup. Beras punya, cengek punya, kambing punya, ayam punya, ikan punya, kayu punya, bambu punya, pisang punya, pepaya punya, serba aja punya. Ya kalau sudah punya semuanya, ngapain berpikir bisnis? Kan sudah tercukupi kebutuhan hidupnya. Ya kan? Itu namanya ngahenang-ngahening. Itu reaketon, buncit leuit loba duit. Itu yang menjadi harapan. Buktinya ketika ingin serba bisnis,
ketika corona melanda, bisnisnya tidak berdaya. Mati. Ketika mati, kemana lagi? Sawah lagi. Nah, ini namanya tangka cengek jangkung lenjang. Nih. Nih, banyak banget lebat. Nah. Nah, belum banyak sih. Tapi kalau untuk nyamel cukup. Ayo coba nyamel segini, jangan dianggap ini sedikit. Kan kebutuhannya juga cuma buat nyamel. Banyak segini mah. 3 pohon aja bisa menghentikan kita untuk membeli. Ya, saya pikir satu keluarga bisa nanam kalau minimal 10 pohon. Yuk, kita mulai dari hal yang sederhana. Ibu-ibu di dapur, biar tidak pusing belanja, tanam kebutuhan bumbu dapur di area rumah Anda.